Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu, menambah ilmu, karena dengan bertambahnya ilmu maka bertambahlah derajat kita di hadapan Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran Quran Hadis bab kelima, yaitu surah Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93. Surah Ad-Duha berarti waktu duha, dan nama surat Ad-Duha diambil dari ayat pertama. Marilah kita buka bersama-sama Qurannya. Ayat pertama dan kedua, Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah menyelimuti. Di waktu duha adalah waktu yang tenang, waktu yang nyaman untuk melakukan aktivitas, dan tentunya ada amalan atau ibadah yang khusus di waktu tersebut, yaitu sholat duha. Waktu duha dimulai dari terbitnya matahari sedikit sampai waktu siang sebelum matahari tegak lurus, itu adalah waktu duha. Jadi setelah subuh sampai sebelum zuhur. Sedangkan ayat kedua menjelaskan waktu malam adalah waktu yang tenang, waktu yang digunakan juga untuk istirahat. Selanjutnya ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Maksud ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu karena ada jeda turunnya wahyu. Jadi wahyu yang Allah turunkan atau Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak semerta-merta langsung begitu saja satu Quran ya, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Nah, ketika itu Nabi Muhammad diolok-olok karena mendapatkan pertanyaan dan dianggap Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga Nabi Muhammad merasa sedih, tetapi dengan turunnya surat Ad-Duha ini menjadi penghibur atas hinaan orang-orang kafir Quraisy, serta menjawab pertanyaan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Masa tidak turunnya wahyu disebut fatratul wahyi. Ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Ini menjelaskan bahwasannya akhirat itu lebih baik, lebih mulia daripada hidup di dunia. Di sana ada surganya Allah yang kekal dan abadi. Ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu engkau menjadi ridha. Maknanya adalah Allah akan memberikan balasan berupa pahala serta syafaat Nabi, dan syafaat itu khusus diberikan hanya kepada Nabi Muhammad
Tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Kemudian ada telaga. Telaga itu juga telaga khusus bagi umatnya Nabi Muhammad. Ketika di dunia pun Allah memberikan kemenangan, kemenangan demi kemenangan yang diraih umat Islam pada masa itu sampai nanti hari kiamat. Selanjutnya ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad lahir di dunia ini tanpa dampingan seorang ayah. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Setelah beliau lahir dan tumbuh besar dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Artinya sebelum diturunkannya wahyu dalam menjalankan agama Islam, maka diturunkanlah petunjuk berupa wahyu yang memberikan arahan sehingga mengerti bagaimana cara menjalankan syariat Islam. Ayat ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ketika Nabi Muhammad ditinggalkan ayahnya juga tidak meninggalkan harta yang melimpah, tidak mewariskan harta yang banyak, bahkan keadaannya itu kekurangan. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kecukupan harta, lalu menikahkan beliau dengan Siti Khadijah, yaitu seorang saudagar kaya raya. Lalu ketika melakukan peperangan mendapatkan ghanimah, sehingga Nabi Muhammad merasa cukup dan tidak kekurangan lagi. Ketika Nabi Muhammad kekurangan, fakir, Rasulullah tetap sabar. Dan ketika Rasulullah mendapatkan rizki dari Allah, maka Rasulullah tetap bersyukur kepada Allah, tidak serta-merta menyombongkan diri di hadapan manusia yang lainnya. Ayat ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Sewenang-wenang artinya seenaknya sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya anak yatim itu adalah anak-anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menyayangi anak-anak yatim, baik yatim yang ditinggal ayahnya atau piatu yang ditinggal ibunya ataupun kedua-duanya. Ada hadis yang menerangkan bahwasanya nanti di surga orang yang menyayangi anak yatim atau yang merawat anak yatim akan bersamanya di dalam surga. Diibaratkan kedua jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat ya. Lalu ayat ke-10, wa ammasa ila fala tanhar, terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah engkau menghardiknya. Ya, seandainya kita mengetahui atau melihat orang yang meminta-minta, jangan sekali-kali kita menghinanya. Kalau mau memberi, berilah dengan yang baik. Kalau menolak, tolaklah dengan yang baik dan santun. Jangan menghinanya, mencacinya.
ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat dari Rabbmu maka hendaklah engkau sebutkan. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa kenikmatan rizki, keamanan, dan kelak di akhirat nanti diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Ini adalah nikmat-nikmat yang harus disyukuri dan tidak boleh disombongkan di hadapan makhluk Allah lainnya ataupun pamer riya di hadapan manusia lainnya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasannya. Selanjutnya silakan dihafalkan ayat arti, kemudian direkod atau direkam, lalu kirimkan via Japri ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.